Oke, bolo. Lah dikirimi foto dari gak oleh HP ini soalnya gak kuat. Saya ngeblok malah. Ojo ngono. Awake dhewe suka kesalahan. Suasana BSIP Jestro Batu. Rombongan dari mana ini, Bapak? Ini kami tadi dari Wonosari, Pak. Oh, siap. Dari Wonosari. Wonosari itu mana, Pak? Daerah yang situ loh, Pak, yang Daerah Gunung Kawi. juga. Ini kita dari gunung ke gunung. Memang mau explore ya. Explore BSIP. Kita membawa anak ini yang belum pernah keluar rumah ini, Pak, ya. Iya, deket, Pak. Kunjungan BSIP tanggal 4 Februari. John, ini adalah adik-adik kita ya guys ya. Oke. Setelah ini kami mau ke Nusantara. Bersama Bapak Bagas kita. Tanyakan nanti ya kalau misalkan ingin dijelaskan ya. Cek. Dengar semua adik-adik? Dengar. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik dari SMK Negeri Wonosari, Malang ya. Ya. Selamat datang di BPSI Jestro atau Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika. Ada yang pernah kesini sebelumnya? Belum. Baru pertama kali? Ya. Belum PKL? Belum. PKL kelas berapa? Ini kelas berapa? 2. Oh, bentar lagi ya. Jadi adik-adik kalau misalkan tertarik dengan BPSI Jestro bisa PKL di sini juga gitu. Kayaknya ada teman-teman adik juga dari di sini ya PKL ya? Ada. Oke. Nah, sedikit Ibu kenalkan BPSI Jestro. Ini kita punya 5 kebun percobaan. Nah, kalau adik-adik mau PKL bisa di 5 kebun percobaan ini. Nanti bisa milih. Yang pertama di Telakung di sini. Ya, di sini ada beberapa komoditas jeruk, ada, apel ada, stroberi ada, lengkeng ada. Nanti di belakang sana ada lengkeng tapi SDG ya. Yang kedua ada kebun punten. Itu adalah kebun untuk produksi benih jeruk sehat gitu. Itu ada di Batu juga. Yang ketiga ada di Banaran. Banaran itu di Batu juga. Itu untuk produksi beberapa macam jeruk. Ada jeruk keprok, siam, ada juga jeruk manis pacitan. Ada yang tahu manis pacitan? Belum. Belum tahu? Belum. Jeruk meras? Yang biasa dijual di jalan itu? Oh, ya. Ada. Kebun keliran juga ada. Ini untuk produksi berbagai macam jeruk keprok. Ada keprok garut, ada keprok Madura. Jadi sebenarnya macam-macam jenis itu banyak ya. Adek tahu? Ada yang bisa menyebutkan 5? Macam-macam jeruk? Ada yang Jeruk tahu? siam. Ayo, angkat tangan. Iya. 5 deh.
Ada jeruk siam ya, Keprok. jeruk keprok, jeruk Jeruk. pamelo, Jeruk purut. jeruk purut, ya benar. Ada jeruk sambal, Jeruk jeruk nipis. nipis, jeruk lemon, banyak sekali. Dan kita punya koleksi sebanyak 274 aksesi. Banyak ya? Banyak Pak Dik? Ya, banyak. Dan Banyak. yang kelima ada kebun Banjarsari. Ini yang paling jauh sendiri karena lokasinya ada di Probolinggo, Jawa Timur. Ada yang tahu Probolinggo? Tahu. Nah di sana itu produksi dari anggur sama lengkeng. Ada yang suka anggur dan lengkeng? Suka. Jarang. Nah, adik-adik kalau mau PKL bisa memilih antara 5 ini, gitu. Oke. Dan kita kan tadi kan Ibu sebutkan kita adalah Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Jeruk dan Buah. Buah apa? Jeruk. Tropika. Nah, Tropika. komoditasnya apa aja tadi? Ada 5. Lengkeng. Ada jeruk, Jeruk. Lengkeng. lengkeng, Apel. apel, Strawberry. Anggur. anggur. Oke, pinter-pinter semua ya. Nah, setelah ini adik-adik akan belajar cara untuk apa? Okulasi jeruk, gitu ya. Nanti dengan Bapak Sukadi, gitu. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Belum. Ada yang tertarik untuk PKL di sini? Masih bingung. Masih belum? Masih belum. Kalau dilihat masih hijau-hijau ya. Ya. Tapi kalau di bulan Juni, Juli, Agustus, September, kuning semua karena jeruknya udah masak semua gitu. Biasanya kalau PKL bulan apa? Belum tahu. Juni. Nah, pas kan bulan Juni, PKL di sini. Biasanya kita buka untuk petik jeruk. Gitu. Asik nggak? Asik. Asik ya? Asik. Adik-adik kalau setelah lulus mau apa rencananya? Ja. Kerja di mana? Ya, enggak tahu. Jadi mana? Enggak tahu. Kerja di sini? Bisa kerja di sini? Mau di mana lagi? Mau usaha? Juga? Usaha. Ya, adik-adik semangat ya. Semangat. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Oke. Bisa langsung? Pak Sukadi sudah datang? Oh, belum datang. Oke. Pak Dodi? Ada mau? Oke. Pertanyaan. Sambil tunggu Pak Sukadi ya. Siap. Ambil pisau Siap. untuk kita akulasi. Ada yang mau ditanyakan? Belum. Belum? Tak korek. Tak korek. Ini jangan ini. Tadi waktu masuk ke Ini balai pertanyaan ini itu. gimana? Besar. Kesannya gimana? Besar. Luas. Mewah. Mewah. Luas. Kalau kebun biasanya nggak mewah ya. Luas. Luas, oke. Dan banyak jeruknya. Adem. Adem. Ya. Sejuk. Iya, karena belum matang ya, jadi kecut ya. Ya. Adik-adik, yang perempuan ada yang mau ditanyakan? Aja ngelamun nih. Jurusan apa ini? Pertanian? Oke. 082 triple 3 Numpak ngarep enak. 88 747 Jadi nggak kurang dari 5 juta. Namanya Mas? Budin mas. Monggo. Dikit. Baik, terima kasih adik-adik. Selamat datang di BSIP Jepro. Jadi kaitannya dengan kunjungan adik-adik kaitannya untuk pembelajaran tentang perbenihan ya Bu Norma. Ya, perbenihan dengan jeruk. Perbenihan dengan jeruk itu, kalau di jeruk itu diawali dengan ada perbanyakan sistem reproduksi dan sistem vegetasi. Kalau sistem perbanyakan vegetasi itu apa?
batang bawah jeruk itu disiapkan dari biji hasil ini buah biji batang biji jeruk. Sekitar ini umur kurang lebih dari 3-4 bulan. Dari 3-4 bulan kita lakukan sistem transplanting. Transplanting itu adalah pemindahan tanaman dari persemen ke tanaman satu induk menjadikan satu tanaman. Setelah ini dari waktu kurang lebih sekitar 4-5 bulan. Ini kita nanti akan melakukan populasi. Vegetatif itu melalui bagian dari tanaman itu sendiri, ada batang bawah dan batang atas. Nanti kita praktekkan, jadi kita nanti setidaknya kita bagi jadi kelompok. Nah, untuk dari belum perlakuan populasi dari transplanting ini kita tetap dalam waktu kurang lebih sekitar 4-5 bulan kita lakukan pemeliharaan. Pemeliharaannya itu meliputi dari pemupukan, pengairan. Salah satu untuk itu kita adalah dengan sistem pawiwilan. Jadi pakas mana? Pemeliharaannya meliputi tadi yaitu dari pemupukan, pengairan, juga adalah pengendalian OPD. Nah, untuk menghindari pengendalian OPD kita melakukan pengendalian secara kimia. Itu bisa melakukan penyemprotan 1 minggu sekali. Nah, untuk menghasilkan batang bawah ini tunggalnya kita harus melakukan pewiwilan dari cabang-cabang yang tidak produktif, tunas-tunas yang tidak produktif kita lakukan pemangkasan seperti ini. Kalau bisa dilakukan sedini mungkin, jangan sampai pada tanaman yang sudah dewasa atau siap ovulasi itu baru dilakukan, supaya menghasilkan bibit atau batang persidangan batang bawah yang tinggi dan besar. Nah, dari ini kita pelihara diusahakan sampai hanya 1. Ini sampai kurang lebih sekitar ketinggian sampai antara hampir 60-70. Nah, kalau sudah umur kurang lebih 4-5 bulan baru bisa populasi. Setidak-tidaknya sudah ada memiliki diameter kurang lebih sekitar sebesar pensil atau kurang lebih 0,8 mili. Jadi diameter itu jadi tanaman nanti akan hasilnya seperti ini. Tidak ada ini. Nanti hasilnya populasi. Setelah dinyatakan hasil populasi ini setidaknya dalam waktu kurang 1 bulan. Kalau sudah dinyatakan masih hijau dari hasil populasi ini nanti bisa dilakukan pemangkasan atau pemotongan pada batang atas, batang bawahnya seperti ini. Kurang lebih dari titik populasi ini kita sisakan dengan ketinggian kurang lebih 1 cm. Nah, dilakukan pemotongan seperti ini. Ya. Nah, kalau diusahakan untuk pemotongannya setidaknya harus mengalami kemiringan kurang lebih sekitar 15 derajat. Nah, fungsinya ini biar kalau ada hujan, ada air bisa mengenai di sini ya. Nanti kalau sudah dilakukan pemotongan seperti ini, baru kita melakukan pembukaan plastiknya. Nah, seperti ini. Ini biasanya kalau tunasnya ini bisa tumbuh dengan waktu kurang lebih sekitar 15-20 hari dari pecah tunas. Nah, setelah pecah tunas, tetap kita melakukan pemeliharaannya. Pemeliharaan itu tetap dari mulai pemupukan sampai pengendalian penyakitnya, penyemprotan. Nah, kebetulan kalau untuk jeruk, untuk menghindari beberapa penyakit terutama antraknus semacam itu, kuning terutama yang disebabkan oleh penyakit, kita lakukan pengerudungan. Mungkin setidaknya seperti itu, ada sungkup plastik yang dilakukan pengerudungan untuk menghindari adanya serangan penyakit. Nanti bisa kita lihat di lapang
fisik apa ya fungsi yang perlu dilakukan pembusukan pakai ya plastik itu. Nah, setelah itu nanti tetap dari proses ini akan tumbuh tunas. Nah, ini nanti kan setidaknya ada beberapa tunas ini bisa tumbuhnya ini pecahnya lebih dari satu. Nah, nanti kita usahakan dari misalnya untuk pemeliharaan dari pewiwilan itu biasanya dari batang bawah ini juga akan tumbuh tunas juga. Jadi harus tetap kita lakukan pewiwilan. Jadi pembuangan tunas-tunas yang tidak produktif. Jadi kita sisakan yang di atas ini aja. Kita sisakan nanti mungkin kalau ada 2 atau 3 kita harus kita pelihara cukup 1 aja. Nanti seperti ini hasilnya. Miring. Ini miring. Seperti ini. Jadi seperti tunas-tunas yang tidak produktif seperti ini harus kita buang. Nah, nanti kita usahakan sampai kurang lebih sekitar 60 sampai 80 cm harus tetap satu cabang yang tumbuh. Nah, untuk pemeliharaannya sama juga dari pemupukan, kemudian OPD, sama juga untuk pemangkasan atau pewiwilan yang harus dilakukan. Ini biasanya kalau ini kan faktor keterlambatan kita melakukan pewiwilan. Jadi diusahakan sedini mungkin, misalnya ada tunas kurang lebih tumbuh 2 sampai 3 cm harus kita lakukan pewiwilan. Semacam ini. Jadi nanti kita usahakan sisa dari cabang. Kalau sudah mencapai ketinggian kurang lebih misalnya sekitar flash kedua atau flash 3, itu bisa, kalau bisa kita sisakan 2 cabang aja. Nah, seperti ini bisa hanya satu cabang maupun 2 kalau sudah tumbuh tunas flash yang kedua. Seperti ini yang dimaksud dengan flash tadi. Flash ini kan sampai sini kan disebut dengan flash pertama. Jadi di flash keduanya ini ada tumbuh tunas yang baru yang disebut dengan flash kedua. Ini biasanya di umur ke 3 bulan biasanya akan muncul tunas gitu. Jadi ini proses dari nanti adik-adik untuk melakukan cara perbanyakan benih jeruk. Nah, yang perlu diperhatikan untuk benih jeruk ini salah satu ada regulasi peraturan untuk perbanyakan benih jeruk. Nah, terutama di mata tempelnya. Untuk jeruk itu ada OPT salah satu yang menjadi penyebab kematian pada tanaman jeruk, yaitu namanya penyakit CVPD. Nah, itu sampai sejauh ini untuk penyakitnya CVPD ini belum ada obatnya. CVPD atau HLB, Wang Lubing. Nah, penyakit ini tidak ada obatnya. Jadi pencegahan untuk pengendalian adalah penggunaan benih bibit jeruk yang bebas penyakit. Nah, syarat yang paling diperhatikan adalah terutama di mata tempelnya. Nah, mata tempel itu bagian mata untuk penyambungannya itu yang harus kita perhatikan. Nah, itu untuk menghasilkan BPMT itu kalau di tanaman jeruk itu memeliharanya harus di dalam screen. Adik-adik misalnya mau perbanyakan jeruk itu mata tempelnya tidak boleh mengambil di luar screen atau tanaman di lapang di luar. Seperti misalnya adik-adik mengambilnya di lapang situ, nah itu nggak boleh, harusnya di dalam screen. Itu untuk mencegah penularan penyakit tadi. Nah, karena obatnya untuk tanaman ALB atau CVPD itu masih belum ada. Gitu. Jadi yang menjadi perhatian kaitannya untuk yang menjadi syarat khusus untuk perbanyakan benih jeruk adalah kita persediaan mata tempel. Mata tempelnya itu harus di dalam screen. Nah, tapi biarpun di dalam screen, tapi tidak kita mengambil tanaman yang di lapang harus ditanam di dalam screen. Tapi mengambilnya harus dari benih sumber. Benih sumber itu benih dasar yang mana
sudah dinyatakan bebas dari penyakit terutama CBPD tadi. Itu biasanya bisa yang menghasilkan itu instansi pemerintah. Mungkin seperti di BSIP Jestro ini yang bisa menghasilkan benih sumber tadi. Kalau di instansi swasta atau penangkar-penangkar perorangan yang sifatnya swasta itu dia tidak bisa menghasilkan benih sumber, tapi untuk menghasilkan benih sebar, yang mana nanti produksinya seperti adik-adik yang akan kita praktekkan, yaitu untuk menghasilkan benih sebar yang dinyatakan bebas penyakit. Cuma kalau untuk menghasilkan benih sumber yang bisa hanya di instansi pemerintah, seperti contoh di BSIP Jestro. Mungkin itu kaitan alur dari cara kita ingin menghasilkan benih jeruk yang dinyatakan benih jeruk bebas penyakit. Mungkin dari itu ada pertanyaan sebelum kita melakukan praktek. Yang tanya bisa dikasih ini boleh kok. Gimana? Yang tanya Oh iya, ini ada hadiah. Nanti kalau ada yang tanya satu ya Bu berarti. 3. Oh langsung 3 tanya. Oh nggak apa-apa. Mengendalikan piting. Ada pertanyaan? Apa? Ini boleh. Nanti kita ada berapa orang ini? 19. Oh, 19. Ya. 19 dibagi berapa kelompok, Mas? 4. 1 2 3 4 5. 5 ya, Mas? Sika, uyel-uyelan. 5 berarti 4 orang ya? Ya, pas. Ya, yang satu berarti ada yang 5 ya? Berapa? 3 ya? Ada pertanyaan? Cara mengendalikan terkena serangan penyakitnya gimana? Kalau cara pengendalian pemeliharaan tetap kita melakukan pemeliharaan secara rutin dengan pengendalian selama ini yang dilakukan dengan penggunaan pestisida kimia. Nah ini biasa dilakukan secara rutin 1 minggu sekali. Ada lagi? Kalau media tanam baik untuk kita ada beberapa perbedaan sih sebenarnya. Kalau untuk persemaian ini yang perlu kita perhatikan media yang memiliki sifatnya porositasnya yang cukup tinggi. Biasanya tanah yang banyak yang mengandung pasirnya. Mungkin kalau bisa itu apa Mbak? Juga ada tanahnya, jadi tetap porositasnya itu tinggi. Nah, salah satu yang perlu kita perhatikan untuk persemaiannya adalah untuk media setelah semai untuk media tanam. Nah, ini yang paling baik itu sebenarnya tetap memiliki porositas cukup tinggi juga, tapi yang paling baik tetap ada ikatan. Mungkin lebih baik itu pakai tanah ini gunung. Kalau bisa kan ada ini bekas-bekas erosi yang kena hujan, biasanya itu kan ada terhentinya di sungai itu yang bisa kita pakai itu semua. Tidak harus maksudnya tanah gunung itu harus mengambil air gunung. Nanti kita lakukan kesalahan lipatan ini akan mengaruh gunung. Belum nanti ada seleksi dulu pertanyaannya. Ada lagi ini tinggal ya. Kalau pemupukannya jeruk itu biasanya kalau di perbenihan kita lakukan
ciri-ciri bibit unggul yang gimana? Bibit unggul. Jeruk bibit unggul. Nah, kalau unggul itu gini. Ini kita melihat dari kondisi tanaman. Salah satu terutama untuk benih itu dari kesiapan di batang bawahnya. Kalau bisa memiliki batang bawah yang besar dan pertumbuhannya dari batang sini ini bagus. Nah, nanti biasanya kalau sudah ini akan lebih cekak. Ya, ini. Nah, pertumbuhan yang salah satunya bisa dinyatakan kaitannya dengan pertumbuhan, biasanya daunnya itu warnanya hijau. Sama juga nanti pertumbuhannya juga kokoh semacam itu. Nah, sama nanti kalau setidaknya kebetulan kan dari pertumbuhannya sudah bagus, tapi belum tentu nanti kita akan melakukan penanaman ini di perakarannya juga bagus. Biasanya ada juga yang mengalami bengkok. Yang perlu diperhatikan sebelum transplanting itu kita melakukan seleksi benih, seleksi batang bawah. Nah, dari transplanting dari sini sebelum kita transplanting pasti ada beberapa tanaman yang pertumbuhannya kurang bagus. Nah, itu salah satu pasti ada yang memiliki perakarannya itu bengkok, ada juga yang memiliki akar hanya akar tunjangnya aja, tapi akar serabutnya itu jumlahnya sedikit. Tuh. Nah, seperti ini dibanding yang dari sini bisa kita bedakan. Misalnya kalau seperti ini kan daunnya akan kecil. Nah, berarti kita seleksi, kita buang. Jadi tidak perlu kita tanam. Seperti ini juga ada daunnya yang bulat. Biasanya nanti dia ini pertumbuhannya waktu setelah dilakukan okulasi dia mengalami pertumbuhan yang kerdil. Seperti yang kecil ini dia juga akan kerdil seperti ini. Jadi pertumbuhan yang paling bagus itu daunnya lebih sempurna, memiliki daunnya agak lebar, agak memanjang. Tapi kalau ini kan kecil memanjang, kalau ini bulat kan pendek. Jadi kalau bisa dari tiga di antara ini yang kita pilih yang memiliki kesempurnaan dari bentuk daunnya. Mungkin kalau yang seperti ini kan ada yang bulat, ada yang kecil. Jadi ini kita hindari, tidak kita tanam untuk persediaan batang bawah. Jadi kita melakukan seleksi lebih awal sebelum kita melakukan transplanting atau pemindahan dari persemen ke polybag ini. Perlu kita perhatikan. Ada lagi? Tidak ada. Alasan ini dibagi nanti kelompoknya. Ini kelihatan yang banyak kelompok ini. Ini di sini ada nanti. Ada. Alasannya pakai polybag yang panjang kok nggak pakai yang bundar? Gimana maksudnya? Oh ini. Ya. Ada yang bulat ya. Kalau yang panjang sama bulat ini kan kalau benih ini tidak harus kita membutuhkan lebar. Bentuk perakaran yang harus. Kalau pendek bulat, maksudnya pendek bulat ya. Nah, biasanya ke bentuk perakarannya ini akan lebih cenderung bundar. Dia akan lebih ada banyak lilitan membulat. Dari bentuk leher akar sampai akar tunjangnya ini faktornya akan lebih pendek juga. Nah, fungsi dari sini nanti dari segi ekonomis juga nanti dari segi ekonomis baik dari biaya pemeliharaan, perawatan, sama nanti angkut. Ini akan menjadi dari segi sini nanti sudah terbentuk akan ini dari perakarannya juga tetap akan bagus. Jadi akar tunjangnya memanjang dibanding nanti akarnya pada polybag yang kecil itu akan terjadinya ini pelilitan pemutaran di akar tunjangnya. Jadi
lagi? Udah. Baik. Pan untuk kita ke belajar okulasi ya. Yang perlu kita siapkan untuk bahannya adalah batang bawah yang kurang lebih dengan umur setidaknya 4 sampai 5 bulan, setidaknya sudah memiliki diameter 0,8 mili. Yang kedua adalah entres. Entres ini yang diambil pada tanaman induk, atau sebagai kita kalau di jeruk itu istilah kita adanya namanya BPMT atau blok penggaraan mata tempel. Yang mana BPMT ini tanaman yang ditanam di dalam screen. Itu yang perlu kita agak diperhatikan ya. Untuk misalnya mau perbanyakan di jeruk, ini tidak boleh mengambil mata tempelnya di luar, harus di dalam screen. Nah, ini biasanya kita bersihkan dulu. Kita bersihkan ini terutama daun sama durinya. Setidaknya kurang lebih sekitar 30 cm. Nah, ini untuk kenapa harus kita bersihkan, nanti di saat kita mau melakukan okulasi itu biar tidak kena duri dan lebih mudah kita melakukan okulasi. Untuk okulasi jeruk perbanyakan secara vegetatif ini, kita yang paling banyak dilakukan, kalau perbanyakan kan ada sistem okulasi, ada sistem setting, ada sistem cangkok. Tapi kalau di jeruk kebanyakan yang dilakukan adalah dengan sistem okulasi. Itu untuk sistem okulasi kita kan ada metodenya pakai yang namanya T, ada yang pakai lidah macam itu. Tapi kalau di jeruk itu kita menggunakan dengan sistem dibading. Jadi kita kalau sistem dibading seperti ini, kita melakukan pengeratan sama penyayatan pada batang bawahnya. Nah, yang perlu kita perhatikan untuk sebelum melakukan penyayatan, ini kita harus untuk batang bawahnya ini kita mencari yang bagian datar. Ya, jangan sampai ada bagian yang melengkung seperti ini. Nah, kalau bisa yang sifatnya yang datar seperti ini. Ya. Kenapa harus mencari yang datar? Biar rata. Biar rata. Kalau rata kan terpautnya antara mata tempel sama batang bawah itu tidak adanya rongga. Karena kalau adanya rongga, faktor kegagalan juga itu akan tinggi. Yang perlu kita perhatikan adalah bagian yang datar. Seperti jadi biasanya kelihatan bagian kelihatan yang datar. Oke, kita. Untuk menyayatnya kita lakukan penggerakan seperti ini. Bisa lihat deh. Ya. Kita lakukan penggerakan. Setelah itu yang bagian bawahnya, yang kedua atasnya akan terbentuk sayatan seperti ini. Untuk mata tempelnya juga sama. Kita mengambilnya dari batang bagian bawah, kita lakukan penggerakan. Yang kedua sama untuk bentuk penyayatannya. Seperti ini. Jadi, hasil sayatannya mungkin akan seperti ini. Jadi ada bagian kayunya yang hidup. Untuk panjangnya kurang lebih 1 cm. Lebih dari 1 cm sih sebenarnya apa-apa lebih bagus. Setelah itu kita tempelkan seperti ini. Menempelnya kan kalau ini bagian rata, ini kan lebih rapat jadinya. Kalau di bagian lengkung pasti ada rongga yang tidak tertutup. Mas, plastikku di untuk pengikatannya ini adik-adik bisa menyesuaikan aja, mau sesuai arah jam atau
kebalikannya tidak apa-apa. Lebih fleksibel mungkin adik mungkin bisanya ke kanan atau ke kiri. Setelah itu seperti ini kita putar, kita tarik. Nah, untuk arah jalannya dari bawah ke atas, fungsinya apa kalau dari bawah ke atas? Gimana? Air. Oh. Nah, fungsinya apa? Kenapa Air. tidak dari bawah, dari atas ke bawah? Ini dari bawah ke atas. Adik-adik tahu atap rumah itu Ya. kan menata atap itu dari bawah ke atas. Fungsinya apa itu? Kenapa bisa tidak mengalir. dari Biar air bisa mengalir. biar air tidak masuk ke bagian tanaman, tidak ada mengalami kebocoran semacam itu. Untuk mengikatnya sama, kita putar, kita tarik seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi nanti kita biarkan setidaknya, biasanya hasil populasi kita sudah berhasil dan tidaknya bisa kita lihat itu di umur 15 sampai 20 hari. Kalau 15 sampai 20 hari masih warnanya hijau, berarti hasil populasi kita itu sudah berhasil. Nah, semacam itu. Nah, nanti setelah ini kita menunggu dalam waktu 1 bulan, kita lakukan pemotongan seperti ini tadi. Potong. Nah, setelah ini nanti dalam waktu kurang lebih sekitar 15 sampai 20 hari dia akan berbuah. Ada pertanyaan sebelum ada praktek? Ini nanti ada berapa? 5 ya Mas? 5 kelompok. Nanti hasil okulasinya bisa dibawa pulang, Bu? Ya, bisa dibawa pulang. Nah, kebetulan ini mata tempel entresnya ini pakai paritasium. Jadi paritasium ini mungkin dari jenis jeruk yang mudah ditanam di lokasi mana-mana, multi lokasi. Jadi mungkin adik-adik Wonosari itu putih tau, Bu? Gunung Kawi. Gunung Kawi. Gunung Kawi belum pernah ke sana tuh. Nanti bisa dikembangkan, ditanam ketiga, satu ditanam di sekolahan, yang satunya nanti bisa dibawa pulang ditanam di halaman. Mungkin itu kaitannya dengan kaitannya dengan prosesnya untuk cara perbanyakan di jeruk. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Langsung bisa praktek. praktek langsung. Nah, itu sudah berapa masing-masing sih? Ada yang 3, ada yang 4. Ada yang 3, ada yang 4. Oh, boleh langsung dikerjakan aja. Bisa didampingi Mas ya. Terus ini praktek. Ini satu kamu ada sana. Kaki lagi. Ya. Cukup. Iya nih ay. Ketok nih kan. Pandannya cukup. Gitu ya Kang. Ini dengan saya tani. Ini mang Contohnya tadi. Contoh. Iya, jajal sih. Jangan lupa bismillah dulu. Dalam nama Tuhan Yesus. Diukur dulu. Sekilan. Ya. Cari yang lurus, yang rata. Ya, ada rata. Kilo. Bersihkan dulu. Kilo. Ada durinya. Miring, miring. Rata. Saya khawatir Nah, ini. ini Ini. sayatannya. Kisi nganggur. Karena saya Kurang Kak. tidak Iya. yang saya praktekkan tadi. Hati ya, pelan-pelan aja. Iki asing dertek ya iki. Mungkin ada kena tangan kalau nyayangnya bisa ya. Kalau bisa saya sarankan aja Agak bawah lagi gak apa-apa. Ya ini dalamnya ini agak bawah lagi nanti kan buat apa? Bibitnya. Hampir. Nah, terus aduh, apa wes? Apa? Nah, ini kan tinggal Anggalan aja Kak Singgu.
Nah, ini tinggal potong tiket. Nah, udah. Langsung ke tangan. Nah, diukur aja dulu jadi maunya seberapa. Oke, Yang diambilin ini. iya betul. lebih aman, resikonya kecil sekali. Nah, Ketok-ketok ilo agel. Dari apa? agak Tertik. Nah, udah. Bisa. Kalau iska ngilu. Awas tangannya ya. Kenal. Enggak. Oh, kaget. Horor. 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 Anak-anak horor nih. Horor itu. Nah, udah. Ini Mas. Kak kebalik tah. Lah. Ini kan lihat dulu. Nah, ini kan matanya. Ini harus ke depan. Pak campur dia mana? Kenapa gini dah? Potong dikit ini. Ya. Kita dibimbing bersama Bapak Sinten niki. Dodi. Bapak Dodis sebagai pembimbing Kita, oke? Proses okulasi. Biasanya kan agak susah. Ya. Iya. Sudah jadi, Bro. Sudah jadi. Proses okulasi seperti ini ya guys ya. Ini kita tunggu sekitar berapa Bang? 20 hari. Kalau nggak 10 hari. Ya. Nah, ditempel ya guys ya. Terus tadi arek meneng arek. Tadi berung. Tadi Di napa? iki ya? Iya. Kenapa di Jadi di vlog to iki oleh-oleh kurang lagi. Ya, mekanik. Kalau kimia pasti pakai fisika ya. Iya. Terus biologi kita biasanya pakai pengendali hayati. Hayatu. Bisa pakai Yang kok wis ta nganu kau ini soalnya. Biologi itu biologi mang Hayati hayati. Ya, pakai hayati. sendirian. Sama Bu Norma, Bu Yasmina sama Rakila. Mungkin yang lebih fresh. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya adik-adik. Selamat jalan, selamat berlibur ke mana tadi? Santera. Yang penting jangan membuat macet jalan. Ya. Oke, monggo. Adik-adik, abis ini diajak keliling sama Pak Dodi dulu ya. Ya. Kalian penasaran nggak macam-macam jeruknya yang ada di sini? Ya. Ya. Nanti kalau bisa ngicip, boleh ngicip ya silakan ngicip. Tapi masalahnya nggak ada yang patah. Nah. Yang manis cuma kakaknya. Aduh. Entahlah.
Oke, kita ikuti terus perjalanan kita keliling-keliling BSIP bersama teman-teman. Ya, ini ya, sudah bawa oleh-oleh ya. Salah direk loh. Halo bro. Oleh-oleh. Tapi lek jariku mungkin apa kok Manfaatkan daunnya biasanya buat masak, buat soto. Jeruk purut. Ya kalau mau bawa silakan bisa. Ya, satu 5.000 nih oleh nang mbokku. Kebun jeruk purut. Oleh yo. Oh, cintakan apa sing oleh sapa? Sing oleh sapa? Oke. Dada-dada, Pak, dada-dada. Ya. Harus siap. Waduh, kamu foto-foto ya. Tadi kan kita udah praktek okulasi di bawah tadi ya. Ya. Nah, dari hasil okulasi tadi sekitar umur 5 sampai 6 bulan hasilnya seperti ini. Nah, tadi nanti ini udah siap ditanam. Tadi yang di bawah tadi yang kita tempel itu jeruk siam. Ya. Nah, sama ini juga jeruk siam. Pak Bas tunggu ini kira kan ya? Oh iya, coba aja. Ya ini perbenihan apa jeruk siam semua dari sini sampai ke sana. Dan kalau yang sana yang tadi apa? Waduh, waduh. Kalau mau lihat hasil okulasi kita ada di sana coba. Ini adalah contoh jeruk siam. Buat kalian yang mau order, bisa langsung hubungi Mas Dodi. Ya tadi seperti ini. Oke. Jadi untuk perbenihan jeruk itu kita harus pakai benih bermutu. Benih bermutu itu harus berlabel. Dan label benih itu yang mengeluarkan itu instansi yang punya sistem manajemen mutu, dan yang kedua instansi yang terdaftar, produsen benih yang terdaftar di UPT, PSP, TPH di provinsi masing-masing. Jadi contohnya di BPSP. Jadi kalau nanti kalian lulus mau jadi penangkar benih, jadi harus ngajukan dulu pendaftaran ke BPSP setempat untuk dilisensi jadi produsen benih. Dan untuk batang bawahnya tadi kita produksinya kayak tadi yang dijelaskan Pak Sukadi. Untuk batang atasnya kalau sebagai produsen benih belum punya BPMT sendiri, nanti bisa beli di
BPSI Jestro. Jadi untuk entrance-nya itu kita dengan harga 500 per mata tempel tadi. Ini cukup sekian. Kurang kira yang bulan. Nah sekarang kita jalan-jalan ke Buan Nagamik ya. Nagasasro. Au. Biaya kunjungan, ada tamu-tamu gitu. Ya kira-kira ke luar provinsi juga Pak. Ke petani atau sama juga Spot ini ke petani. Sesuai permintaan. Kalau ada pesanan dari petani ya ke petani. Kalau dari balai benih ya ke balai benih. Dijual berapa? Mana? Bibitnya dijual berapa? Nah, bibitnya untuk jeruk keprok siam harganya 10.000 per batang. Ya. Kalau mau beli bisa hubungi di mana? Nah, bisa langsung ke KPRI Citrus. Atau Instagram? Buka Instagramnya KPRI Citrus, di sana ada kontak tersedia. Oke? Siap. Di tempat apa ini? TSP Jeruk Balai Kota. Panen. Jadi kalau kita ada panen jeruk gitu, kita produksi di sini untuk buat manisan, untuk buat keripik apel, untuk buat minuman sari buah. Nah ini lokasi tempat produksinya. Lokasi tempat produksi pasca panen. Iya, jadi tempat kita di bawah dikit. IP juga tidak menanam jeruk saja. Kebun kelengkeng itu yang paling Juga ada kelengkeng, stroberi, apel, Bajasari. dan Iya punya BSIP sini. Jadi sana itu ada anggur sama lengkeng. nah, juga ada anggur. Iya betul. Produksi perbenihannya juga di sana juga. Yang anggur sama lengkeng. Jadi kalau mau belajar produksi anggur sama lengkeng bisa ke sana. Buahnya lonjong-lonjong. Jeruk Nagamik. Coba mungkin ya. Mateng nih? Nagamik ya guys. Masih belum matang, tadi Coba segini. kulitnya pasti manis kulitnya. kulitnya pasti manis. Pasti manis. Kulitnya ya. Daunnya agak lonjong. Nah, seperti ini. Ya kulitnya tahu. Jauh deh, jauh deh. Enggak apa-apa, Pak. Sehat kok. Ya. Sehat. Ya. Manis. Kulitnya yang manis, Pak. Jeruknya kecil. Gigi apa yo? Foto din. Ayo John. Ya, di Biang Lala Santera. Beginilah pemandangannya. Tadi kita habis naik itu, nyawa melayang ya guys ya. Oke, boleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu adalah gunung apa ya, Kak? Gunung apa, Kak? Ya kita disuguhi pemandangan Gunung Arjuno. Sama itu di bawah ada biang lala guys ya.
Lanang batu kok menang YWI to, kurang tak? Duh, pemandangan ini. Ya kurang tak lempek nang YWI to.